Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali. Kita akan merenungkan peristiwa yang terjadi saat ini. Dan kalau kita lihat fenomena dan begitu banyak kejadian yang kita lewati dalam berita-berita maupun siaran-siaran pers maupun televisi media sosial, mana-mana dipenuhi oleh pandemi, oleh corona. Di mana-mana ada berita jatuhnya korban, begitu banyak kuburan-kuburan yang sampai kewalahan menampung begitu banyak korban, begitu mengerikan saudara-saudara. Tapi kita mau berharap masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Bagi setiap orang percaya masih ada harapan. Sekalipun dunia ini dipenuhi oleh ketakutan, oleh kecemasan, kekhawatiran dan sebagainya, masih ada satu pengharapan yang sejati. Mari saya ajak saudara-saudara sekalian untuk membuka Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini ayat yang sangat-sangat memberikan penghiburan dan pengharapan buat kita. Jadi kalau kita renungkan masa pandemi ini memang adalah masa-masa yang penuh dengan kesukaran, masa-masa yang susah. Jadi penting kita untuk tetap berharap di masa-masa kesukaran seperti ini. Di masa-masa kita menghadapi berbagai macam problem, kesulitan dan kesesakan. Dan kita melihat ada begitu banyak yang terkena dampak, mulai dari PHK, kemudian jatuh sakit, terpapar oleh corona dan sebagainya. Namun mari saya mengajak saudara-saudara untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Jadi iman kita, mata kita tertuju kepada Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa masih ada pengharapan di sana untuk supaya kita tetap sabar di dalam kesesakan apapun yang kita hadapi saat ini. Apakah itu finansial, keuangan, ekonomi, kesehatan, bahkan krisis iman sekalipun. Kita bisa tetap bertekun di dalam doa. Ada 3 hal penting yang kita lakukan saat ini, saudara-saudara. Yaitu saat dimana mungkin keluarga, istri, suami, anak, atau orang yang kita kasihi, yang kita cintai, terpapar oleh COVID. Ya tentu kita sedih. Mungkin saat ini juga saudara terbaring lemah tidak berdaya. Selain mungkin terkena COVID, juga mungkin karena dampak kondisi ekonomi yang juga sulit yang ditimbulkan dari pandemi ini. Lantas pertanyaannya, kepada siapa kita berharap? Apakah kita berharap kepada dokter, kepada obat-obatan, berharap kepada rumah sakit, ataukah berharap kepada bank kita melalui deposito maupun investasi yang sudah kita lakukan? Kepada siapa kita berharap? Ingat, masih ada Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Juru Selamat kita. Kalau saudara percaya kepada Yesus. Jika dokter sudah angkat tangan, obat-obatan sudah tidak berfungsi dengan baik lagi, saya mengajak saudara untuk berlutut, memohon belas kasihan Tuhan, mengakui Dia, memohon belas kasihan dan kuasa-Nya, supaya kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Saudara-saudara, dokter, perawat, petugas medis manapun, rumah sakit manapun saat ini sudah kewalahan. Saudara punya uang banyak, sekalipun kita mempunyai uang banyak pun rumah sakit penuh. Saudara bisa bayar mahal sekalipun, petugas medis sudah kewalahan. Kalau saudara sudah pudar atau bahkan sudah tidak ada lagi pengharapan, saya memperkenalkan pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus. Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan saudara di dunia ini dan di akhirat. Yang menanggung dosa-dosa saudara dari lahir sampai mati. Yang menyelamatkan saudara dan berkuasa atas dosa. Bahkan atas sakit penyakit yang saat ini mungkin diderita. Percayalah kepada Dia hari ini juga. Dan sabarlah dalam kesesakan. Saudara, sabar saat ini sedang diuji, ya. Kita dituntut untuk tetap sabar.
Saat inilah kesabaran diuji. Saat inilah menghadapi segala kesesakan dengan sabar. Daripada kita mengumpat karena apa yang telah kita alami, daripada kita menghabiskan energi untuk marah ataupun untuk hal yang sia-sia, lebih baik kita berharap kepada Tuhan. Kemudian juga kita diminta untuk tetap terus bertekun di dalam doa. Berdoalah kepada Dia, mohon belas kasihan Tuhan, berlutut di hadapannya, dan juga mohon pengampunan atas dosa-dosanya yang mungkin sudah dilakukan selama ini. Saudara-saudara yang terkasih, pengharapan yang sejati hanya ada pada Yesus, pribadi yang penuh kasih, penuh setia dan adil. Memohon, merataplah kepada Dia, hanya kepada Dia, agar saudara diselamatkan, agar saudara ditebus, agar saudara disembuhkan, agar saudara dipulihkan dari kesukaran di masa pandemi ini. Pengharapan yang sejati hanya ada pada Yesus. Mari berharap penuh kepada Dia dengan iman. Tuhan memberkati saudara.